Kali ini kita masuk sesi pelatihan penggambaran atap. Yang perlu diperhatikan dalam proses penggambaran atap ada 3 cara. Cara pertama menggunakan roof by footprint, cara kedua roof by extrusion, dan yang terakhir roof by face. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas dua cara ini, roof by footprint dan roof by extrusion. Langsung aja kita lihat perbedaannya. Pertama, roof by footprint, klik, kemudian level 1 sebagai landasannya, lalu yes. Nah, masuk ke level 1 sebagai layoutnya. Nah, pilih stick line dengan jarak misalnya 1500 mili. Ambil sisi dinding yang ini, kemudian sisi dinding sebelah ini juga. Nah, ini coba kita ganti menjadi 1000 untuk yang depan, yang sebelah utara juga 1000. Nah, jika diperhatikan ada kemiringan atau slope sebesar 30 derajat untuk bidang yang di sebelah sini. Sebelah sini juga 30, ini juga 30, dan ini 30. Langsung di finish edit mode ya, tampilan 3D ya. Oke, karena kita tadi berada base levelnya di level 1, ini bisa kita ubah di level 2 misalnya, apply ya. Jadi tampilan atap seperti ini, lebih ke prisma ya. Kemudian kita klik, misalnya basic roofnya, ganti medianya menjadi misalnya roof generic dengan tebal 125 mili. Nah, tampilan jadi berbeda. Oke. Nah, ini misalnya kalau di 4 sisinya dengan kemiringan 30 derajat. Bagaimana misalnya hanya 2 sisi saja, misalnya seperti atap pelana. Caranya adalah edit footprint, kemudian di bidang ini dan bidang ini kita tidak gunakan slope, maka di uncheck, di define slope, kemudian finish, maka terlihat seperti ini ya, atap pelana dengan 2 sisi yang mengalami sloping. Nah, jika seperti ini, untuk melekatkan dinding terkonek kepada atap, hanya tinggal klik pada dindingnya, kemudian attach top base, klik media atap, maka dia akan secara otomatis melekat pada atap. Lakukan hal yang sama untuk dinding-dinding yang kita inginkan melekat pada atap. Oke, baik. Jadi tampilan secara figuratif atau visualisasi sudah sempurna. Tertutup atap semua bidang bangunan yang 2 lantai. Tapi jika diperhatikan dengan atap yang kita inginkan, ada seperti patahan pada bagian dalam dinding bangunannya.
Jadi untuk cara seperti misalnya roof by footprint ini tidak bisa kita terapkan metodenya. Ini bisa kita ganti. Caranya adalah pertama sekali ini atap, kita dilihat saja dulu. Kita masuk ke metode kedua, roof by extrusion. Klik, kemudian pick a plane. Ini maksudnya adalah bidang sketsa awal untuk penggambaran. Klik OK. Ambil bidangnya, misal dinding depan ini kita pakai sebagai landasan gambar sketsa. Ambil level 2, klik OK. Kemudian mulai penggambaran. Baiknya kita ambil arah barat ya. Oke, sudah kelihatan. Berarti bidang dindingnya, ini BC nya ini terlalu rendah. Kita cancel dulu. Gridnya kita naikkan ke atas supaya tidak timpang tindih. Oke, saya kira cukup. Berarti untuk bidang atap, dinding grid B dan grid D yang kita ambil sebagai acuan. Oke, kita ulangi langkah yang tadi ya. Arsitektur, kemudian roof by extrusion. Pick a plane, pilih media dasar sketsanya. Oke. Mulai penggambaran ya. Baiknya kita pakai dulu referensi plane-nya, ketik RP, pilih pick line dengan jarak 1 meter ya, 1000 mili ke bidang interiornya, sisi yang ini juga. Oke, saya kira cukup. Baiknya ini naikkan ke atas lagi sedikit. Oke, ambil line, tentukan jarak sekitar misalnya 15. Oke, untuk mengukur sudutnya ini ternyata 30. Kita maunya ini sebesar 15, ketik saja 15 ya. Ini bisa kita atur misalnya skala 1:20 untuk memperkecil. Oke. Nah, kita akan lanjutkan untuk garis sketsanya. Ini kita ambil sebagai garis trimnya, kemudian garis yang kita gunakan ini. Oke, lanjut ke garis sketsa berikutnya. Baik, kemudian untuk besar sudut ya, ternyata 34, ini bisa kita edit menjadi 30. Oke, hapus, saya kira nggak perlu. Kemudian garis ini, kita ambil garis tengah dulu ya. Garis tengah ini untuk sebagai bantuan. Seleksi garis yang diinginkan, mirror, bisa dengan DM atau dengan klik icon, tidak masalah, bebas. Oke.
ternyata ada perbedaan di sini. Bisa koreksi dengan indicate berapa jaraknya. Ternyata benar 925, berarti ada kesalahan pada garis sentrisnya. Coba kita hapus dulu ya. Saya kira udah benar ya. Oh ya, ternyata ada masalah di sini, harusnya patahnya di sini. Coba kita revisi. Oke, ini move dengan menggunakan icon move, pindahkan di sini. Kemudian move lagi. Oke, baik. Seleksi garisnya, kemudian mirror. Baik, untuk menyambung garis persinggungan, ketik TM atau trim. Oke, hapus jika ada masalah. Ya, finish. Oke, ganti model atapnya. Oke, saya kira sudah menyerupai ya. Coba ini kita geser sedikit. Nah, kita ambil dari sisi. Oke, ini coba kita naikkan. Kira sudah lebih nampak perbedaannya. Ini sisi depan dan ini sisi belakang. Kita mau sisi depan sejauh 1 meter dengan menggunakan plane, ketik RP, garis bantu, kemudian DI untuk dimensi. Oke, terus ganti misalnya ini. Nah, ketik AL, align, dan pilih tetap. Oke, jadi dia terikat ini. Kita lakukan cara sama di posisi belakang. Ketik RP, kemudian DI untuk dimensi. Atur jaraknya 1500. Oke, kemudian AL untuk line, pilih atapnya. Oke, saya kira tidak lebih rapi ya. Mode 3D view. Nah, hanya saja kita mau gimbalnya terus sejauh yang kita inginkan, kiri dan kanan. Cara yang sama untuk edit, kita pilih atapnya, kemudian edit file. Nah, masuk ke tampilan dari sisi barat ya, untuk sampah depan. Gunakan lagi RP ke transfer. Atur jaraknya jauh 1500. Kemudian pilih trim ya, sama halnya RP.
sejauh 1 meter. Ini lebih. Oke, kita extend. Oke, udah finish ya, tampilan jadi lebih rapi seperti ini. Ini yang kemiringan 15 dan ini bidang yang kemiringan 30 cm. 30 derajat. Nah, kemudian dinding bisa kita attach sampai ke atapnya. Untuk semua dinding lakukan cara yang sama. Bisa pilih sekali semua secara serentak. Oke. Untuk bangunan yang 2 tingkat 2 lantai sudah kita lakukan model atapnya dengan cara roof by extrusion. Nah, bangunan yang 1 lantai lakukan hal yang serupa dengan cara roof by extrusion. Masuk ke tampilan dinding ini, bisa coba kita sembunyikan dulu ya dengan hide in view by element. Oke, kemudian roof by extrusion. Jadi bidang dinding ini ya, kemudian masuk ke level 1. Oke, pilih decline RP. Kita langsung gambar saja. Yang ini dengan jarak 1 meter 1000 ya, jarak 1 meter 1000. Oke, jadi kita sudah punya 2 reference plane. Oke, lanjut ke metode penggambaran. Dengan jarak dengan kemiringan 15 derajat. Oke, kita extend garis yang kita inginkan ini. Derajat. Pilih kontrol kemiringan dengan derajatnya. Ini 28 derajat di garisnya, kemudian atur 15 derajat di garisnya ya. Oke, lanjut ke penggambaran kemiringan 30 derajat. Oke, derajat 30. Yang berikutnya
ya sama ya, TR untuk menyambung. Oke, untuk sisi luar kita perlu atap timbal, katakan sejauh 1 meter juga, RB DI ya, atur 1 meter. Oke, DI atur 1000. Oke, extend ya, finish. Oke, ready. Kembalikan dinding yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, untuk menyamakan seperti ini supaya sama kategorinya, ketik MA, ambil atap yang kita inginkan, lalu pilih ke atap ini ya. Nah, sama halnya seperti tadi, ini panjangnya belum sesuai. Masuk ke tampilan sebelah barat, coba kita ubah warnanya, kemudian pagar ini coba disembunyikan ya, RP untuk reference lane dengan jarak DI 1 meter ya, atur jarak 1 meter, 1000 mili. KL untuk line ya, kemudian sisi dinding yang satu lagi. Oke, bisa di atas juga, DI dimensi 1000. AL line di atapnya. Oke, reset temporary height isolate, tampilan 3D ya. Untuk dinding kita coba buat menyatu ke atap ya. Oke, saya kira sudah sempurna ya. Ini dindingnya coba kita taruh di atap kos. Oke, ini denah lantai 1 coba kita sembunyikan dengan klik FG atau visibility graphic. Jadi kategori untuk level 0 kita apply. Oke, nah ini bisa kita satukan ya, center. Oke, coba 3D ya, sudah tertutup sempurna. Nah, untuk bidang plafon dari arsitektur, untuk list plan saya maksud fascia namanya ya. Nah, fascia ini ada beberapa tipe, ada profilnya. Ini bisa diedit, terserah kita mau ukuran berapa. Tapi untuk sesi ini saya pakai ukuran ini aja dulu. Untuk materialnya nanti bisa kita atur seperti apa. Apply. Oke. Untuk list plan atau fascia sangat mudah, kita hanya langsung klik saja bidang yang mau diberi plafon. Secara otomatis
list splang akan terbentuk menyatu dengan list splang yang lainnya. Ya, sangat mudah. Oke. Nah, kemudian jika diperhatikan ada atap yang bertabrakan atau bersinggungan dengan dinding dan kelas. Kita tidak inginkan seperti ini bentuk grafiknya ya, atau bentuk geometrinya. Ini bisa langsung kita lakukan pemotongan. Caranya adalah kita coba dari side, tidak kelihatan ya, dari level 1 lebih mudah untuk melihatnya. Nah, ini kita mau lakukan pemotongan sehingga atap kita ganti warna dulu. Nah, atap tidak menabrak atau seperti simpang tindih. Caranya adalah dari vertical opening, dari menu arsitektur ya, vertikal, pilih bidang atapnya. Nah, kemudian ambil garis atau bidang yang mau kita potong. Kita gunakan tip line. Ini, kemudian bidang ini, lalu kita header, terus di bidang yang tambahkan garis ini kunci untuk menyatukan. Kemudian oke. Nah, terlihat sudah lebih rapi ya daripada sebelumnya. Nah, untuk list splangnya, nah ini nanti ini bisa diedit dengan cara geser saja sampai di sini, atau edit remove segment ya, seperti ini, berhentinya di sini ya. Oh, oke. Mungkin tambahkan lagi. Oke, jadi lebih rapi ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Untuk sesi kali ini kita akan lanjut untuk sesi berikutnya, bagaimana membuat struktur rangka baja ringan.